Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan aku Hasna. Di sini kita akan melanjutkan materi aplikasi dari Maple. Untuk materi kali ini yaitu fungsi implisit. Untuk penjelasannya, bentuk-bentuk fungsi yang dibahas sampai pokok bahasan ini dinyatakan dalam satu variabel, karena biasanya cuma satu nih ya teman-teman, secara eksplisit dalam bentuk y sama dengan fx. Namun beberapa fungsi dapat didefinisikan secara implisit oleh suatu kaitan antara x dan y. Sebagai contoh adalah fungsi yang berbentuk x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16 atau x pangkat 3 ditambah 2 y pangkat 2 sama dengan 4x kali y. Dalam beberapa kasus, dimungkinkan fungsi-fungsi implisit dapat dipecah menjadi sebuah atau beberapa fungsi eksplisit. Misalnya, fungsi implisit berbentuk x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16 dapat dipecah menjadi dua buah fungsi eksplisit dalam x, yaitu y sama dengan akar dari 16 dikurangi x kuadrat, dan y sama dengan min akar dari 16 dikurangi x kuadrat. Apabila grafik fungsi implisit x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16 digambar, maka akan diperoleh grafik berbentuk lingkaran. Karena setengah lingkaran atas berasal dari grafik y sama dengan akar dari 16 min x kuadrat, dan setengah yang bawah berasal dari y sama dengan min akar dari 16 min x kuadrat. Grafik fungsi implisit sebenarnya dapat dibuat dengan perintah plot seperti pembahasan kita sebelumnya, akan tetapi harus terlebih dahulu diuraikan dan dinyatakan dalam fungsi eksplisit dalam X, seperti halnya fungsi yang menghasilkan lingkaran tersebut. Tentu saja hal ini akan membutuhkan banyak waktu, dan untuk memudahkan hal itu, Maple menyediakan function khusus untuk menggambar grafik fungsi-fungsi implisit. Sintaksnya sebagai berikut. Kita menuliskan with dalam kurung plots titik 2, lalu dilanjutkan implicit plot dalam kurung fungsi, rentang x, rentang y. Perintah implicit plot juga menggunakan paket plots. Nilai-nilai a, b, m, dan n adalah parameter yang merupakan batas untuk nilai x dan y untuk fungsi yang akan digambar. Nah, untuk contoh praktiknya, di sini gambarlah grafik fungsi x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16 pada x min 10,10 dan y min 10,10. Oke, kita praktekkan di aplikasi Maple-nya. Nah, seperti yang ada pada PPT, di sini kita langsung menuliskan sintaksnya, yaitu with dalam kurung plots titik 2 implicit plot. Dalam kurung kita tuliskan fungsinya, yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 16, rentang x-nya yaitu min 10 sampai 10, dan y-nya juga sama, yaitu min 10 sampai 10. Lalu kita enter, akan muncul grafik lingkaran seperti yang ada pada gambar. Oke, selanjutnya kita akan berlatih, yaitu menggambar grafik fungsi seperti di atas. Kita langsung saja ke sintaksnya, yaitu perintahnya gambarlah grafik fungsi 2 dikali x kuadrat plus y kuadrat kuadrat sama dengan 25 kali x kuadrat min y kuadrat untuk x dan y rentangnya sama, yaitu min 4 sampai 4. Kita tuliskan with dalam kurung plots titik 2 titik 2 kita tulis implicit plot, buka kurung, kita tuliskan fungsinya, yaitu 2, jangan lupa dikali dalam kurung x pangkat 2 ditambah y pangkat 2 tutup kurung kuadrat sama dengan 25
X sama dengan min 4, Y sama dengan min 4,24, kita tutup kurung. Ini 25 dikali X kuadrat dikurangi Y kuadrat. Tutup kurung. Oke, kita coba enter. Nah, ya jadi akan didapat grafik seperti ini. Jadi kita lanjutkan pembahasannya. Ini kita sudah coba tadi. Tampak seperti tadi ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi genap dan fungsi ganjil. Secara teori, jika fungsi f memenuhi f min x sama dengan fx untuk setiap bilangan x di dalam domain, maka f disebut fungsi genap. Selain itu, ditinjau dari sudut pandang geometri, suatu fungsi genap dapat dilihat dari grafik fungsinya, yaitu simetris terhadap sumbu y. Berikut ini beberapa contoh penentuan apakah suatu fungsi termasuk fungsi genap atau bukan dengan menggunakan aplikasi Maple. Contoh praktiknya di sini akan diberikan fungsi fx sama dengan x kuadrat. Dengan menggunakan Maple, tunjukkan bahwa fungsi tersebut merupakan fungsi genap. Yang dimaksudkan fungsi genap itu maksudnya jika kita masukkan angka berapapun, hasilnya akan genap. Baik itu angka yang negatif maupun positif. Nah, mari kita buktikan apakah fx sama dengan x kuadrat merupakan fungsi genap dengan aplikasi Maple. Nah, langkah penyelesaiannya kita definisikan terlebih dahulu fungsi x pada Maple f(2) sama dengan x sama dengan x kuadrat, lalu kita masukkan f min x. Apakah hasilnya genap atau tidak? Mari kita coba. Kita definisikan fungsi fx sama dengan x kuadrat. Lalu kita coba masukkan nilai x yang negatif. Apakah hasilnya sama? Hasilnya adalah tetap x kuadrat. Jadi terbukti ya bahwa fx sama dengan x kuadrat itu merupakan fungsi genap. Selanjutnya akan dilihat dari sudut pandang geometri, yaitu dengan membuat grafik fungsi fx dengan menggunakan Maple, diperoleh grafik fungsi fx seperti pada gambar 512. Jadi gambar 512 tampak bahwa grafik y sama dengan x kuadrat simetris terhadap sumbu y. Nah, jadi kita akan membuat grafik seperti ini di Maple. Grafik tersebut itu membuktikan bahwa y sama dengan x kuadrat merupakan fungsi genap. Kita tuliskan sintaksnya. Oke, jika kita menggambar grafik dari x kuadrat dengan rentang x demi sekian, maka akan diperoleh grafik seperti yang ada di PPT tadi ya teman-teman. Selanjutnya ke pembahasan berikutnya.
Nah, ini. Selain fungsi genap, terdapat pula fungsi ganjil. Jika suatu fungsi f memenuhi f min x sama dengan min fx untuk semua x dalam domain, maka f disebut dengan fungsi ganjil. Seperti halnya fungsi genap, karakteristik fungsi ganjil juga dapat dilihat dari grafik. Grafik fungsi ganjil simetris dengan titik asal 0,0. Jika telah dipunyai grafik f untuk x lebih dari sama dengan 0, maka grafik untuk x kurang dari 0 diperoleh dengan memutar 180 derajat terhadap titik 0,0. Nah, di sini kita praktikkan. Diberikan fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dengan menggunakan maple, tunjukkan bahwa fungsi tersebut termasuk fungsi ganjil. Penyelesaiannya itu kurang lebih sama dengan fungsi genap. Kita definisikan terlebih dahulu fungsinya, yaitu fungsi fx sama dengan x pangkat 3, lalu kita masukkan nilai dengan min fx dengan f min x. Kita langsung saja praktekkan di aplikasi Maple. Selanjutnya kita definisikan terlebih dahulu fungsi x-nya, yaitu fx dengan nilai x-nya tuh pangkat 3. Lalu kita masukkan seperti syaratnya tadi, syarat memenuhi fungsi ganjil yaitu min fx dan nilai dari f min x. Oke, jadi hasilnya sama ya. Jadi untuk fungsi y sama dengan x pangkat 3 itu memenuhi definisi dari fungsi ganjil. Selanjutnya kita akan membuat dari grafiknya. Kita tuliskan sintaksnya terlebih dahulu. Kita tuliskan fungsinya y sama dengan x pangkat 3. Untuk nilai x-nya kita buat min 4 sampai 4. Y-nya juga sama. Yaitu min 4 sampai 4. Kita coba melihat bagaimana grafik yang didapat dari fungsi y sama dengan x pangkat 3. Dalam penjelasan di PPT tadi, grafik untuk x lebih dari sama dengan 0 itu bila kita putar 180 derajat, hasilnya akan sama dengan grafik x kurang dari 0. Misal grafik yang ada di kanan, kita putar 180 derajat, maka gambarnya akan sama dengan grafik yang ada di sebelah kiri. Jadi itu merupakan penjelasan grafik dari fungsi ganjil. Cukup sekian penjelasan dari fungsi implisit, grafik, fungsi genap, dan ganjilnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.